kena depresi berat Kak, karena dulu aku sempet pernah dilecehin sama om aku sendiri. Jadi itu tuh masih kayak ini Kak, muter jadi penyakit hati lah jatuhnya. Kalau lupus gitu ada gejala-gejalanya nggak sih? Aku itu gejalanya capek doang Kak, capek dan tiba-tiba kaki aku bengkak. Oke, mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu nih, lupus itu penyakit apa sih? Lupus itu autoimun Kak, autoimun. Dia bisa nyerang apa aja. Jadi kita kan semua manusia punya antibodi ya. Antibodi yang harusnya nyerang penyakit dari luar, tapi dia nyerang badan kita sendiri. Nyerang ginjal, paru-paru, otak, ada yang nyerang saraf, ada yang nyerang darah. Kalau aku nyerangnya ginjal. Itu gara-gara apa? Itu gara-garanya gak ada penyebabnya sih Kak. Tapi kalau kata dokter, kemungkinan stres dan pola hidup yang gak sehat gitu. Pola yang hidupnya nggak sehat tuh kayak gimana? Pola hidup yang gak sehat tuh misalnya nih tidur malam terus, tidur pagi terus makannya nggak teratur, sehari sekali, minumnya nggak teratur gitu, makannya junk food terus gitu, bakar terus gitu sih Kak. Tapi kalau kata dokter sih emang nggak ada penyebabnya Kak. Jadi penyakit itu belum ditemuin. Di seluruh dunia ini belum ditemuin kenapa lupus itu ada. Belum ditemuin. Oke. Terus kamu waktu didiagnosa lupus gimana tuh perasaan kamu? Sebenarnya sih nggak sedih Kak, cuman kayak oh ya udah lupus gitu kan. Cuman kayak mentalnya sih kena Kak, ngedrop banget mentalnya. Pertamanya nggak apa-apa, tapi lama-lama kayak ngerasa kok ini gue jadi kayak tahanan ya. Kok gue jadi kayak dikekang ya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya, kayak diatur ya hidup gue, kayak diatur. Yang dulunya ya aku mau kemana kayak terserah aku gitu kan, ini kayak hidup aku kayak diatur. Kamu makannya ini, kamu tidurnya jam segini, kamu minum obat jam segini. Nah jadi kayak ngerasa beda aja Kak. Pris, apa yang menjadi refleksi kamu, bagaimana kamu memaknai kisah kamu? Kalau aku jadi tahu sih Kak, kalau misalnya kita anak muda jangan pernah ngeremehin doa. Jangan pernah ngeremehin doa orang tua dan doa diri kita sendiri. Dan kita harus tahu kalau misalnya kita dapat masalah, kita harus minta doa sama siapapun itu buat bantuin kita doa. Jangan kira karena kita sendiri, masalah kita sendiri, kita minta terus sendiri. Gak usah malu minta doa sama orang-orang sekitar. Gak ada salahnya bantu kita doa untuk ngomong sama Tuhan. Kalau misalnya kita, anak ini lagi ada masalah, Tuhan tolong banget nih gitu. Kadang-kadang kan orang suka malu ya Kak, minta doa sama orang-orang sekitar buat masalah kita gitu. Terus kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan, harus kayak ngobrol sama Bapak, kayak curhat sama Bapak dan dengerin Tuhan maunya apa. Jangan kayak tadi aku bilang, selesai doa, amin, selesai, pulang gitu. Dengerin. Ketika kamu berdoa, minta sesuatu sama Tuhan, pasti Tuhan kasih respon kok. Entah apapun itu kasih respon gitu. Tuhan kamu bukan Tuhan yang diem. Tuhan kamu Tuhan yang ngomong, Tuhan yang hidup. Gitu sih Kak. Dari mana kita tahu kalau itu suaranya Tuhan atau enggak? Kadang-kadang Tuhan bukan ngomong lewat suara doang Kak. Tuhan suka kasih kita tiba-tiba kita mikirin sesuatu, atau kita kasih perasaan kita sedih atau seneng, itu juga respon gak harus suara sih Kak gitu. Ada yang memang sensitivitas orang kan beda-beda nih Kak. Ada memang yang dikasih suara, ada yang memang yang dikasih perasaan. Memang ada yang dikasih perasaan tiba-tiba dia sedih, seneng banget, ngerasa damai, atau ada yang kadang-kadang ngerasa tiba-tiba dingin kepalanya, atau dingin dadanya, panas kepalanya gitu, sering ada Kak. Terus tadi kamu bilang bahwa salah satu yang penyebab lupus itu stres ya. Mikirin apa sih kamu? Banyak Kak. Jadi tuh aku dulu tuh sempat stres karena papa meninggal. Yang masalah papa meninggal itu, aku sempat stres karena adekku baru lulus, aku juga masih kuliah, mamaku pun udah pensiun. Jadi di situ aku stres. Aku bilang aku mesti kerja. Aku
aku jadi kayak anak tertua. Jadi aku stres sendiri Kak, karena aku anak tertua. Jadi aku kayak ngerasa gak enak sendiri. Dan aku juga dulu kan sempet kena depresi berat Kak, karena dulu aku sempet pernah dilecehin sama om aku sendiri. Jadi itu tuh masih kayak ini Kak, muter. Jadi penyakit hati lah jatuhnya. Sebelum aku bisa kenal sama Tuhan lebih dekat, itu jadi penyakit hati buat aku sendiri. Karena dipikirin terus, karena merasa gak terima, karena merasa ini orang apa sih. Jadi setiap ketemu, setiap papasan, setiap ada acara keluarga kayak gak terima aja gitu sih Kak. Iya. Apa yang terjadi? Aku dilecehin Kak dari umur berapa ya, kelas 3 SD Kak. Kelas 3 SD sampai mau masuk SMP. Di situ jatuhnya karena dia dilecehin, karena anak dia ada di tempat aku, tinggal di tempat aku karena mamanya udah nggak ada. Bapaknya kerja tapi bapaknya masih suka datang. Mamaku menerima sementara lah buat dia tinggal di rumahku gitu kan. Karena ada pembantu di rumah jadi sekalian jaga. Mama kerja, papa kerja, dan om itu suka datang ke rumah gitu. Jadilah karena aku nggak ngerti apa-apa, jadilah aku dibodoh-bodohi gitu loh. Tapi akhirnya aku bilang sih sama mama, udah mau aku SMP aku baru ngerti. Akhirnya aku bilang sama mama, "Mah, kalau misalnya gini, mama nangis, aku juga nangis." Ya udah mama bilang dia nggak boleh datang lagi ke sini. Dan itu pukulan berat sih buat aku, kayak walaupun kecil aku nggak ngerasa, maksudnya nggak ngerti ya, tapi ketika gede, oh ternyata gue diginiin. Jadi kayak baru sadar, bodoh banget, gue mau banget gitu, mau aja aku digituin gitu. Ya udah akhirnya diajarin sih sama Tuhan untuk terima semua yang udah terjadi, relain, maafin, walaupun nggak bisa lupa, tapi tetap harus maafin dan minta damai sih. Itu sih kayak yang penting, aku minta damai sama Tuhan. Karena kalau nggak aku stres sendiri, aku kayak gimana ya caranya supaya bisa lupa ya. Ya udah deh aku main kesini, gitu. Jadi nggak bisa diem di rumah. Apa yang memicu kamu akhirnya mau cerita ke mama kamu? Karena udah semakin ini Kak, aku ngerasanya kayak nggak nyaman aku di rumahku sendiri. Aku nggak nyaman. Aku mau tinggal di rumah tuh aku nggak nyaman. Aku mau cerita ke siapa ya? Mau cerita ke papaku juga aku malu. Karena ya memang sih aku deket, tapi aku malu cerita ke papa. Terus juga aku takutnya malah nanti aku mikirnya, ini nanti aku yang disalah-salahin lagi gitu. Aku mikirnya di situ kan. Ya udah. Tapi akhirnya karena aku udah bener-bener terpojok, aku bener-bener ngerasa daripada aku nggak jelas nih, hidupnya nggak jelas kayak gini, main terus keluar. Terus habis itu aku ngerasa nggak nyaman di rumah, nggak kayak rumah aku sendiri, nggak kayak rumah lah. Ya udah aku cerita sama mama. Aku cerita sama mama. Di situ mama baru tahu, kenapa kamu nggak ngomong dari kemarin, dari dulu. Ya aku takut, aku bilang aku takut nanti malah aku yang disalahin, nanti malah aku yang kena, nanti malah bla 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 yang lain lah yang aku nggak tahu mungkin kan kejadian. Ya udah. Berarti sebaiknya kalau misal ada teman-teman yang nonton nih yang mengalami kejadian yang sama gitu, apa saran kamu buat mereka? Ngomong sama orang yang paling deket, paling kamu percaya dulu. Ngomong pelan-pelan. Cerita aja, nggak usah takut disalahin, nggak usah takut nanti kamu yang kena, nggak usah takut apa-apa. Cerita aja dulu, nanti juga mereka ngerti dari ceritanya gitu kok. Gimana kamu memandang diri kamu? Awalnya kayak jijik sendiri, kayak aku bodoh banget sih, kayak goblok-goblokin diri sendiri lah, bodoh-bodohin diri sendiri. Tapi lama-lama kayak aku ngerasa ketika aku udah lebih kenal dekat lagi sama Tuhan, aku ngerasa ngapain ya aku nyimpan sampah ini ya di hati aku ya. Aku nerima kalau misalnya aku ini bodoh, jijik, dan terus-terusan nerima itu di diri aku. Itu kan jadi ini sendiri buat aku, negatif sendiri buat aku.
buat aku makin stres, buat aku makin ngedown, buat aku makin insecure, ya udah aku minta sama Tuhan lah buat ngapasin ini, buat terima diri aku yang memang kayak gini, yang memang udah ngelewatin segala macam hal yang aneh-aneh itu, buat minta sama Tuhan kekuatan, buat minta sama Tuhan damai. Itu aja sih Kak. Prosesnya gimana tuh? Prosesnya panjang Kak. Panjang. Karena dari yang aku sempat cerita sama Mama itu belum ini sih, belum selesai di situ. Aku sempat kesal juga sama Mama. Kesal dulu aku emang. Karena Mama nggak ngomong sama papaku. Karena ya takutnya berantem kan. Ya udah, aku bilang ya udahlah. Kalau memang gitu. Terus abis itu aku ngerasa kayak dari situ aku terus nyimpen itu sampai SMA, sampai aku nggak mau pacaran, nggak mau kenal cowok. Kayak kalau ngeliat kayak cowok gitu kayak ngeliat, aduh takut. Takut Kak, jujur aja takut. Kayak ngerasa ada batas aja. Aku bikin batas yang tinggi banget karena takut. Terus sampai aku pelayanan tadi di gereja itu, aku ketemu sama satu tante namanya Tante Diana. Di situ dia bekas psikolog Kak. Dan Tuhan suruh aku cerita sama dia. Aku cerita dan di situ dia kasih saran yang emang bagus buat aku, yang bisa aku terapin. Dan lama-lama aku pulih sendiri Kak. Sarannya apa tuh? Sarannya, kamu gak boleh terlalu menyalahkan diri aku sendiri. Pertama. Terus Pris harus keluarin semuanya, unek-unek di hati Pris. Gak boleh dipendem. Harus sampai plong. Setiap Pris ngerasain itu harus dikeluarin terus. Jangan numpuk. Gak bagus gitu kata dia. Emosinya jadi buat mentalnya jatuh sendiri. Aku terapin itu terus sih. Sama deket sama Tuhan kata Tante Diana. Selalu doa. Cerita kalau misalnya kamu lagi mikir yang emang aneh-aneh, ngerasain balik lagi tuh insecure tentang hal kayak gitu, kamu cerita sama Tuhan. Unik loh, tadi kamu bilang aku memaafkan tapi emang nggak bisa lupa, dan itu emang bener loh. Karena kita emang nggak mungkin bisa lupa peristiwanya, kecuali kita hilang ingatan tiba-tiba gitu. Iya, bener. Gitu. Berarti definisi memaafkan buat kamu apa, Pris? Memaafkan ya kita maafin semua yang dia udah sakitin kita, bukan buat dia Kak, tapi buat diri kita sendiri. Memang buat dia juga, tapi buat diri kita sendiri. Lebih tepatnya buat diri kita sendiri, supaya kita bisa move on lagi, jalan lagi ke depan. Nggak stuck di situ aja mikirin itu aja. Penyakit hatinya ditumpuk-tumpuk sampainya di hati buat mikirin itu doang gitu. Buat kita move on sendiri sih Kak. Tapi memang nggak bisa lupa. Terus kamu gimana cara memaafkan? Apakah langsung ngomong ketemu orangnya atau kayak gimana? Aku ngomong sih. Kalau aku ngomong ke orangnya, dan aku juga bilang ke diri aku, ya udah aku maafin dia. Wow. Apa yang bikin kamu maafin dia tuh berat loh. Tuhan bilang, waktu itu aku pernah doa, kenapa aku harus maafin dia? Aku malah dijawab begini, ya kenapa aku harus maafin kamu? Ya udah, kan Tuhan bilang, kamu hidup harus ikutin aku. Cara aku hidup kayak gimana kamu ikutin. Kita manusia hidup buat ngikutin caranya Tuhan Yesus. Hidup kayak gimana supaya bisa deket sama Allah Bapa, itu doang. Gimana caranya sebisa sedekat mungkin mirip sama Tuhan Yesus. Ya emang gak gampang, susah banget. Kalau kata mama mah, ya gak gampang, susah, banyak banget cobaannya. Gak segampang itu gitu. Wow. Hanya dengan begitu kamu akhirnya bisa dimampukan gitu ya. Iya. Untuk maafin. Tapi dikasih kekuatan juga sih Kak sama Tuhan untuk mau maafin. Karena kalau maafin itu kan butuh kekuatan ya Kak. Dan itu harus minta sama Tuhan. Tuhan kasih aku kekuatan buat maafin orang ini. Kalau nggak bisa Kak. Kita sendiri tuh nggak bisa. Iyalah. Sama kayak ngerelain orang pergi tuh, sama kayak gitu. Minta kekuatan untuk itu gitu. Apa yang berubah setelah kamu memaafkan orang itu? Lebih lepas, lebih enteng.
terus hidupnya nyantai aja, nggak pusing mikirin hal-hal yang aneh-aneh lagi gitulah. Yang maksudnya yang aneh-aneh itu dalam arti pusing stuck sama hal-hal itu aja gitu. Sakit hati sama hal itu aja tuh enggak bisa sembuh sedikit-sedikit gitu. Pulih dengan sendirinya sih, Kak. Gimana kalau misal suatu saat pasti kan nggak bisa lupa kan ya, kalau pas lagi nge-pop up muncul gitu, apa yang kamu lakuin? Itu aku disuruh curhat aja sama Tuhan. Aku curhat, beneran curhat. Tuhan kok kayak gini lagi sih? Aku bilang gini gitu. Terus ya udah kayak ngobrol biasa. Nanti aku baca Alkitab, aku nyanyi sendiri, hilang lagi, Kak. Kalau anak-anak yang nonton yang mereka juga mengalami pelecehan seksual, apa yang mau kamu bilang ke mereka? Pertama, maafin diri sendiri dulu. Maafin diri sendiri. Curhat, ngomong sama orang yang kamu orang yang kamu benar-benar percaya. Curhat juga sama Tuhan. Jangan pernah lupa itu sih. Sama maafin dia sih kalau misalnya udah bisa ya, tapi itu prosesnya lama sih. Teman-teman, kita ada layanan konseling dan curhat gratis. Nomornya ada di bawah sini dan rahasianya dijamin aman.